Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftah Huda dengan nomor induk mahasiswa 03071281924072 dari Program Studi Teknik Geologi Universitas Sriwijaya dengan dosen pembimbing Bapak Stefanus Nalendra Jati, STMT. Di sini saya akan memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai literatur review yang telah dilaksanakan sebelumnya, yakni mengenai Thin Section pada paper O. Kaufman dan juga Martin 2007, sebagaimana akan dipaparkan dalam video berikut ini. Baiklah, kita langsung saja ke materi kita, yakni mengenai review paper pengenalan konstruksi pemodelan geologi 3D berbasis data lubang bor pada peta geologi sebagai aplikasi dalam dunia pertambangan dan migas. Ini adalah profil saya dari kelas Indralaya. Kemudian untuk review paper sebagaimana telah disebutkan tadi, dalam paper yang dituliskan oleh Olivier Kaufman dan Thierry Martin 2007 mengenai 3D Geological Modeling from Boreholes, Cross-Sections, and Geological Maps Application over Formed Natural Gas Storage in Coal Mines. Setelah untuk abstrak, pemodelan 3D geologi adalah masalah terkini dalam pengembangan konstruksi, penilaian lingkungan dan dari pencemaran tanah, dan penilaian deposit mineral. Dengan menggunakan perangkat lunak modern yang dirancang khusus untuk simulasi geologi, ada banyak cara mengatasi masalah ini. Untuk membangun model geologi 3D yang akurat, perlu dikembangkan metode yang mempertimbangkan keragaman data yang tersedia. Berawal dari geometri badan geologi, model ini juga harus mudah diedit dan diperbaharui untuk mengintegrasi data yang baru. Model seperti itu harus menghasilkan representasi yang konsisten dari geologi bawah tanah dan dapat mendukung pemodelan fitur bawah tanah lainnya, seperti sifat hidrogeologi atau geotermal dari badan geologi. Pemodelan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif suatu data, juga memverifikasi data yang efektif, dan juga pembaharuan model yang lebih mudah. Sehingga perhatian khusus telah diberikan pada struktur data dan aliran pemrosesan. Nah, intinya untuk mengumpulkan dan menentukan data 3D ini harus menitik beratkan pada ruang lingkup pemodelan geologinya. Seperti itu. Kemudian, untuk pendahuluan, saat ini pemodelan geologi 3D terutama digunakan untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Perrin et al. 2005 dan juga Childs et al. 2004. Dalam paper yang dituliskan pada penulis, metode dalam memproses catatan survei geologi, peta geologi dan penampang melintang atau cross section ini digunakan untuk membuat model dari 3D. Tujuannya untuk mendeskripsikan data verifikasi dan pemilihan data yang komprehensif dan efektif. Untuk metode yang digunakan, yang pertama adalah informasi sumber atau sumber informasi. Dalam banyak kasus, sumber utama informasi geologi adalah catatan survei geologi. Ada data tepat waktu yang biasanya terdiri dari deskripsi lubang bor dan singkapan dengan informasi litologi, paleontologi, dan atau struktur yang ada di lapangan selama pemetaan geologi. Yang kedua ada metodologi yang dikembangkan. Metodologi yang dikembangkan ini mencakup beberapa langkah untuk mengolah data yang tergantung pada tipenya. Beberapa langkah otomatis untuk mempercepat pemrosesan data, memungkinkan pembaruan model yang lebih mudah adalah ditunjukkan oleh ini. Nah, pada gambar ada source atau sumbernya berasal dari geological maps atau peta geologi. Juga ada cross sections atau penampang melintang, juga ada dam yang kemudian akan ditransferkan ke dalam GIS, SIG, yang kemudian akan diaplikasikan dalam geomodeler sebagai 3D geological modeling, seperti itu. Kemudian untuk pembahasan aplikasi untuk penutup bekas penampung gas, penyimpanan gas Enderloos dan Peronnes terletak di bagian barat Belgia, 50 km dari selatan Brussel. Peta geologi disederhanakan dari area Bins Moorland West. Ditampilkan di gambar bentang alam. Bagian timur merupakan dataran tinggi sekitar 200 mdpl, terdiri dari endapan Cenozoikum, sebagaimana ditunjukkan dari gambar 2. Nah, pada gambar 2 ini terlihat jelas bahwa adanya peta geologi yang disederhanakan dari Bins Moorland Wells dengan luasan penyimpanan gas Enderloos
dan Veronese. Garis putus-putus itu ya pada gambar. Kemudian dan batas area yang dimodelkan, ada garis yang tegas. Selanjutnya ada penerapan metode. Yang pertama ada sumber data dan perangkat lunaknya. Model numerik dari struktur geologi lapisan tanah di atas penampung gas dibangun dari data ketepatan waktu, penampang melintang atau cross section, dan data kartografi sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar 3 sebagai berikut. Nah, pada gambar ini terlihat jelas adanya penampang ya. Penampang melintang atau cross section dari barat ke timur, west ke east di bagian utara arah model. Pada gambar 2 tadi menunjukkan struktur penurunan ekstrim timur, cekungan mons di mana sedimen kapur terperangkap dan dilapisi oleh sedimen Cenozoikum tabular. Kemudian ada penerapan metode. Penerapan metodologi dan hasil. Penerapan metode dan hasil menggunakan sistem koordinat Belgian-Lambert 72 yang merupakan sistem proyeksi saat ini yang digunakan di Belgia. Yang merupakan sistem proyeksi digunakan di Belgia ini telah diadopsi. Nah, relief dimodelkan dari dam yang terdiri dari kisi sepanjang 30 x 30 meter dengan resolusi vertikal 1 meter dengan presisi dari 3 hingga 6 meter. Nah, ditunjukkan oleh gambar 4 sebagai berikut ini yang merupakan ada pembangunan arsitekturnya dari komponen-komponennya. Ada database, kemudian setelah di point data, kemudian ke GoCAD-nya, geomodelernya kan. Selanjutnya untuk ditransfer data dam ke ArcGIS. Seperti itu. Nah, gambar 4 ini merupakan arsitektur sistem berdasarkan 3 komponen perangkat lunaknya. Geomodeler atau GoCAD-nya, sistem informasi geografisnya berupa ArcGIS, dan juga database. Komunikasi antar perangkat lunak dilakukan melalui file. Untuk kesimpulan, dalam paper ini penulis menyebut metodologi untuk mengintegrasikan berbagai jenis informasi geologi yang dapat diakses, yakni adalah lubang bor, singkapan, penampang melintang atau cross section, dan juga geological maps dalam model geologi 3D yang disajikan. Metodologi ini didasarkan pada penataan dan penyimpanan dalam format digital berbagai data dengan tipe, sifat, dan kualitas yang berbeda, dan kemudian memungkinkan penafsiran ulang data yang andal dan dapat digunakan kemudian divalidasi dan dipilih untuk rekonstruksi model geologi 3D. Dalam pembentukan model geologi 3D perlu dilakukan analisis beberapa data, di antaranya dapat berupa data lubang bor atau borehole, bangunan penampang, dan juga editing. Kemudian ada data cross sections dan juga interpolasi dari batas-batas antara lapisan. Dalam rekonstruksi pemodelan geologi 3D ini perlu adanya interpolasi data lapisan batuan. Adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk penyusunan dari literatur review ini. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.